lagi sama aku di episode Bisnis dari Rumah. Di episode kali ini aku bakal ngebahas tentang apa sih plus minus atau baik buruknya bekerja dari rumah atau bisnis dari rumah. Nah, buat kalian yang berpikir untuk mengerjakan bisnis dari rumah atau mulai bekerja dari rumah, kalian wajib banget nonton video ini sampai habis, biar kalian itu tahu apa sih kekurangan dan kelebihan bisnis dari rumah. Oke, langsung aja ke videonya. Bekerja dari rumah, siapa sih yang gak pengen? Nyamanan, kebebasan, dan fleksibilitas waktu yang sangat tinggi itu tuh menjadi godaan atau menjadi peluang yang sangat besar. Tapi tentunya dalam setiap pekerjaan gak mungkin kan ada enak-enaknya terus. Nah, pastinya dalam setiap pekerjaan itu pasti ada tantangan yang perlu kita hadapi. Di video kali ini aku bakal ngebahas apa sih tantangan yang perlu kalian hadapi saat bekerja dari rumah. Nah, buat kalian yang berpikiran untuk bekerja dari rumah, kalian wajib banget nonton video ini. Nah, sebelum ke tantangan atau ke pahit-pahitnya, kita bahas dulu manis-manisnya atau keuntungan dari bekerja dari rumah. Oke, yang pertama adalah fleksibilitas waktu. Pastinya kalau kita itu bekerja dari rumah, kita punya fleksibilitas waktu yang cukup tinggi. Dengan bisnis atau bekerja dari rumah, kamu itu bisa menentukan kapan kamu mau kerja, kapan kamu mau istirahat, atau kapan waktu untuk keluarga atau kepentingan pribadi. Nah, di situ enaknya ketika kamu itu bekerja dari rumah, kamu bisa menentukan mau siang, pagi, malam, sore mau kerja, itu bebas tergantung dari pilihan kamu. Keuntungan yang kedua adalah penghematan biaya. Of course, kalau kita itu bekerja dari rumah, kita tidak perlu mengeluarkan uang bensin, itu juga tidak perlu mengeluarkan yang namanya biaya transportasi umum, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan biaya-biaya transportasi. Karena mau bagaimanapun kita bekerjanya dari rumah, mungkin aja kita bisa bekerja dari kafe, dan itu pun gak akan setiap hari kan. Dan juga kalau kamu bekerja dari rumah, pastinya kamu itu tidak perlu mengeluarkan yang namanya biaya makan siang atau juga biaya sewa kantor. Dan yang pastinya uang-uang tersebut atau biaya-biaya tersebut yang biasanya harus untuk transportasi, makan siang, dan lain sebagainya, kamu bisa alihkan menjadi investasi atau kamu alihkan ke dana darurat. Keuntungan yang ketiga adalah kenyamanan dan lingkungan pribadi. Of course, karena kamu itu bekerja dari rumah, kamu bisa menyesuaikan space work atau ruang kerja kamu itu dengan gaya atau dengan kebutuhan kamu, tanpa kamu itu harus memikirkan orang lain, dan pastinya kamu tidak akan mendengarkan bising-bising dari kantor atau juga tidak enak kepada rekan kantor yang lain. Dan ruang kerja atau lingkungan yang nyaman, pastinya kamu itu bisa meningkatkan konsentrasi dan juga mood kerja kamu itu jadi lebih baik. Setelah tadi kita bahas tentang enak-enaknya kerja dari rumah, kita beralih ke apa sih tantangan atau nggak enaknya bekerja dari rumah. Yang pertama adalah kurangnya pemisahan antara pekerjaan dan juga lingkungan pribadi. Ya, karena kita bekerja dari rumah, kita itu kadang terlalu terlena pada pekerjaan, sehingga kita itu kadang terjebak dalam pekerjaan itu bahkan lebih dari jam kerja. Kamu bisa aja bekerja sampai larut malam, bahkan lebih, karena kamu merasa itu tuh jam kerja kamu, dan otak kamu itu memikirkan tentang pekerjaan terus karena kamu ada di space kerja. Nah, berbeda dengan orang-orang yang bekerja dari kantor, orang-orang bekerja dari kantor itu udah ada jam pulang, dan juga mungkin lembur pun pasti ada yang namanya tutup kantor kan. Nah, sedangkan kalau kalian bekerja dari rumah, itu kan gak ada yang namanya tutup rumah. Jadi bekerja dari rumah itu bisa aja membuat kalian itu overwork dan lebih stres. Nah, makanya kalian itu perlu banget yang namanya memanage waktu, kapan kalian harus kerja dan kapan kalian itu harus istirahat. Nah, tantangan yang kedua adalah meskipun kita bekerja dari rumah, kita itu nggak akan terlepas yang namanya dari gangguan. Mungkin kalau di kantor kalian itu dapat gangguan dari rekan kerja atau dari apa, tapi meskipun kalian bekerja dari rumah pun, kalian itu nggak akan terlepas ya dari yang namanya gangguan, seperti mungkin anak-anak atau pasangan atau yang lain-lainnya. Nah, hal itu tuh bisa menurunkan konsentrasi dan produktivitas kamu dalam bekerja. Nah, makanya kalau kalian itu bekerja dari rumah, kalian butuh banget yang namanya disiplin yang tinggi. Karena kalau kalian itu tidak memiliki disiplin yang tinggi, pekerjaan kalian itu bakal amburadul dan tidak akan selesai dalam tepat waktu. Tantangan yang ketiga adalah kurangnya interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial, kalian itu pasti butuh banget yang namanya interaksi dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, atau menumbuhkan ide dari berinteraksi dengan orang lain. Nah, ketika kalian bekerja dari rumah, kalian itu pastinya tidak akan bertemu dengan rekan kerja kalian. Kalian mungkin tidak akan bisa nongki-nongki di kantor atau bertukar pikiran dengan rekan kerja kalian. Nah, itu tuh minusnya bekerja dari rumah. Kalian akan terkungkung sendiri, memikirkan pekerjaan kalian sendiri tanpa menemukan ide atau masukan dari rekan kerja kalian.
Kurangnya interaksi sosial itu tuh bisa menyebabkan kalian itu demotivasi, juga kekurangan ide, bahkan kalian itu merasa stres dan juga kesepian. Nah, hal itu tuh bisa berimbas buruk kepada kehidupan sosial kalian karena kalian sudah terbiasa sendiri. Mungkin aja kalian itu akan menjadi tidak nyaman ketika berada di ramai orang. Makanya penting banget ketika kalian memutuskan bekerja dari rumah, kalian itu harus menemukan juga cara bagaimana berinteraksi dengan orang. Karena mau bagaimanapun, kita ini sejatinya adalah makhluk sosial yang butuh berinteraksi dengan orang lain dan butuh masukan dari orang lain. Mungkin aja kalau kamu itu memang bekerja dari rumah, kalian bisa sesekali itu nongki di kafe, atau bertemu dengan teman-teman, atau juga bertemu dengan klien, atau juga dengan rekan-rekan lainnya. Nah, itu dia keuntungan dan tantangan yang akan kamu hadapi ketika kamu bekerja dari rumah. Pastinya sesuatu yang menurut kalian itu menguntungkan atau enak-enak aja, itu pasti memiliki sisi tantangan atau sisi kekurangannya. Nah, menurut kalian, apakah worth it bekerja dari rumah? Atau menurut kalian lebih enak bekerja di kantoran? Tulis pendapat kalian di kolom komentar karena aku penasaran banget sama pendapat-pendapat kalian. Nah, jangan lupa juga like dan subscribe akun NCC untuk mendapatkan tips-tips dan konten-konten menarik lainnya. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload konten-konten terbaru. See you in the next video.